Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi irsyadana ila ta'atihi wa jaziran 'an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu i'tirafan li nubuwwatihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min jami'i ummati amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Shadaqal azim. Surah At-Taubah ayat 54. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladahum wa ahsinu adabahum. Al-hadis rahul Baihaqi wa Tirmidzi wa ghairihi wa sahahahu. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, alhamdulillah segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, termasuk kita semua. Berharap kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beritibar kepada ajarannya, melaksanakan perintah dan sunnahnya. Di antaranya kita masih bersemangat hadir, punya giroh bersama untuk hadir di masjid ini, merupakan sebagian dari ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal soleh ini akan mengantarkan kita semua mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, insyaallah nasihat khutbah pada kesempatan kali ini terkait hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad hadis dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladahum wa ahsinu adabahum. Rahul Baihaqi wa Tirmidzi, dinyatakan sahih hadis ini, yang artinya dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, akrimu auladahum, muliakanlah anak-anak kalian, dengan wahsinu adabahum, dengan mengajari tata krama ataupun budi pekerti. Hadis Tirmidzi dan Baihaqi, dinyatakan sahih oleh Syekh Suyuti dalam kitab Jami' Shaghir. Insyaallah hadis ini jadi nasihat bagi kita semua terkait bahwa pentingnya kita untuk menanamkan akhlak, menanamkan adab, menanamkan etika kepada anak-anak kita. Karena ternyata akhlak itu adalah merupakan sesuatu yang paling penting dalam menapaki kehidupan. Bahkan sampai ada peribahasa yang sangat baik mengatakan, sekalipun bukan hadis, bahwa al-adab fawqul ilmi, adab itu di atas ilmu, etika itu di atas ilmu. Namun demikian, di era disebut digital, di era Gen Z sekarang ini, ada banyak tantangan bagi kita untuk senantiasa mampu mengadaptasi sekaligus mampu memverifikasi terkait dengan konten-konten digital, konten-konten platform yang ternyata tidak semuanya positif. Sehingga perkataan sahabat Nabi mengajarkan kepada kita, allimu abnaakum fa innahum sayashi'u fi zamanihim ghaira zamanikum. Itu bukan hadis, tapi kalam sahabat tersebut, asar sahabat. Ajarkanlah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya. Allimu abnaakum fa innahum, maka sungguhnya mereka, maksudnya anak-anak kita, sayusyi'u fi zamanihim ghairu zamanikum, akan hidup di zaman mereka, bukan di zaman kalian.
Di era 80, era 90 belum ada yang disebut dengan medsos, belum ada disebut dengan era digital, belum ada yang disebut dengan YouTube, Facebook dan sebagainya. Dan sekarang adalah eranya demikian. Artinya kita harus mampu menyampaikan kepada anak-anak kita terkait dengan zaman ini, gitu kan, terlepas dari yang disebut dengan dampak positif negatifnya. Maka sebagai orang tua harus mampu menjelaskan dampak positif dari era digital. Yang pertama di antaranya adalah memudahkan komunikasi, kemudian dijadikan sarana sebagai untuk pengembangan diri, gitu kan. Jadi untuk mengembangkan diri kita, disebut dengan bahwa ada banyak aplikasi di era digital ini, kalau kita gunakan dengan baik akan menumbuhkan literasi, pengayaan terhadap ilmu-ilmu kita. Misalnya ada ChatGPT, ada DeepL, ada yang disebut dengan Gemini dan sebagainya. Itu mampu memberikan pemahaman, wawasan baru secara cepat terkait dengan keilmuan-keilmuan sekarang ini. Bahkan seringkali kita kenal dengan sebut library digital. Kalau dulu kita ingin tahu harus ke perpustakaan, kalau sekarang cukup di HP dengan era digital ini, ada yang disebut dengan chat GPT, kita akan tahu terkait dengan term, istilah, terminologi, ataupun apapun itu, kita tinggal tanya ke chat GPT, masih akan dijelaskan itu. Itu disebut dengan dampak positif. Namun dampak negatifnya juga tidak kurang. Maka perlu ada yang disebut dengan pengawasan kepada anak-anak kita. Di antara dampak negatif yang seringkali muncul terkait dengan platform digital, baik itu YouTube, baik itu Facebook, TikTok, Twitter dulu kalau sekarang X, dan juga aplikasi lain, gitu kan. Pertama adalah yang disebut dengan melemahkan etika dan moral, melemahkan nilai etika dan moral. Karena dalam konten-konten digital itu, dalam konten medsos itu seringkali disuguhkan dengan berbagai informasi yang nyaris tidak ada filterisasi, tidak ada filter di sana. Ada konten pornografi, ada konten judi online, itu. Kemudian ada konten yang disebut dengan cyberbullying, perundungan dan sebagainya. Itu bisa mudah diakses dan mudah ditiru oleh anak-anak kita. Maka perlu pengawasan, perlu penjelasan kepada anak kita terkait dengan era digital sekarang. Jadi jangan sampai kita jadi orang tua berlepas diri, ingin anak kita anteng, ingin anak kita tidak nangis, kemudian dikasih HP dengan berbagai aplikasi yang ada di dalamnya. Padahal di sana ada konten pornografi bisa jadi, ada konten judi online, kemudian ada konten bullying, kemudian ada perkataan-perkataan vandalisme dan kekerasan. Itu disebut dengan bahwa dampak negatif dari era digital adalah melemahnya nilai moral dan etika. Melemahnya nilai moral dan etika. Ya, sehingga perlu kita ada pengawasan dan mawas diri. Di satu sisi kita harus mengajarkan anak kita terkait dengan zaman digital, pada saat yang sama juga harus mengajarkan anak kita terkait dengan akhlak, moral dan etika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, kata Nabi. Muliakanlah anakmu, ajarilah anak-anakmu tata krama, etika, atau istilahnya kan banyak, budi pekerti, karakter, attitude itu sinonim saja. Persamaan kata saja dari kata akhlak, moral, etika, budi pekerti, tata krama dan attitude, itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah dampak lain dari era digital sekarang ini adalah yang disebut dengan menumbuhkan sikap egoistik dan hedonistik. Jadi menumbuhkan sikap egoistik dan hedonistik. Jadi konten medsos itu ternyata, itu kan kalau kita telaah, misalnya saya mengutip lembaga research We Are Social,
bahwa tidak kurang dari 70% penduduk dunia ini 4 jam setiap hari habis di HP. Penelitian demikian. Jadi 70% termasuk kita barangkali itu 4 jam itu mesti di HP habis. Artinya bahwa di setiap konten medsos itu, baik di YouTube gitu, atau di TikTok, di Facebook, snack video, atau X Twitter dulu, itu tidak semuanya bersifat saintis, tidak bersifat knowing, knowledge, dan sebagainya. Tapi juga terkadang yang disebut dengan konsumtif dan hedonistik. Nah, sehingga itu mempengaruhi karakter diri kita, karakter anak kita. Gitu ya. Kenapa? Karena muncul istilah yang disebut dengan flexing. Itu kan bahasa-bahasa sekarang, flexing, pamer prestasi. Itu kan kalau istilah agama disebut ria kan itu. Ada pamer prestasi, pamer materi, itu kan pamer yang disebut dengan pamer healing, pamer disebut dengan lagi eating, kemudian di live streaming seperti itu. Kemudian bahkan lagi berenang pun live streaming seperti itu. Kemudian lagi masak live streaming, kemudian konten-konten yang seyogianya tidak mendidik sebetulnya. Tetapi itulah yang disebut dengan era digital. Ya kan? Maka era itu mesti mempengaruhi karakter dan psikologis diri kita, termasuk anak-anak kita. Ya kan? Termasuk anak kita. Kalau diri kita boleh jadi mungkin punya resiliensi tubuh, resiliensi ketahanan mentalitas kita. Tetapi anak-anak kita yang masih rapuh seringkali kan itu tidak punya yang disebut dengan komparatif berpikir, bisa demikian. Sehingga ini seolah-olah adalah positif, seolah adalah baik, ya kan itu. Seolah itu adalah yang disebut dengan bagus. Maka jangan heran ketika muncul budaya hedonistik, budaya perilaku konsumtif di tengah masyarakat era sekarang. Itu sudah menjadi kegelisahan para ahli terkait dengan dampak negatif dari era digital. Tidak mungkin kita keluar dari digitalisasi ini, tetapi bagaimana mengoptimalisasi agar menjadi positif dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita pahami. Jadi Islam itu tidak hanya berbicara masalah ritual ibadah saja, tapi kita harus mampu mengoperasikan yang disebut dengan zaman sekarang ini menjadi lebih baik dan lebih menunjang untuk ibadah kita kepada Allah. Itu yang kedua adalah menumbuhkan hedonistik dan individualistik. Jadi kalau dulu itu gitu kan kita relatif guyup gitu kan. Kemudian kita punya waktu untuk berkomunikasi, kita punya waktu untuk berinteraksi. Kalau sekarang gitu kan di rumah saja kita misalnya satu rumah, kemudian duduk di kursi, terkadang kita adalah individualistik. Istri kita dengan HP-nya, kemudian kita juga dengan HP kita, anak kita pun dengan HP masing-masing. Itulah disebut dengan perilaku individualistik yang dalam istilah sekarang disebut dengan brain rot istilahnya. Ada istilah brain rot adalah penurunan kognitif seseorang akibat terlalu banyak konsumsi konten digital sehingga tidak peduli dengan lingkungan. Bahwa di pinggirnya ada suaminya, kemudian pada ada anaknya, sehingga manakala untuk kasusnya misalnya kita pergi dari rumah kemudian kita minta ataupun pamit, mesti tidak menoleh, cukup dengan mengatakan iya. Itu disebut dengan brain rot namanya, gitu. Mentality yang dalam istilah disebut dengan kesehatan mental yang terganggu. Kalau tidak diedukasi kemudian tidak diluruskan kembali, akan menimbulkan kesehatan mental yang lain yang disebut dengan skizofrenia. Skizofrenia itu adalah sebuah gangguan kesehatan mental yang manakala tidak diantisipasi dengan baik,
Akan pada taraf yang disebut dengan skizofrenia stadium 4 itu bunuh diri. Karena merasa dirinya sepi dan merasa dirinya tidak ada teman dan sebagainya. Itu yang disebut dengan dampak negatif era digital. Boleh kita analisis misalnya mini research di keluarga misalnya. Mini research di keluarga, di masyarakat gitu. Bagaimana misalnya orang asik dengan HP-nya, kemudian orang kemudian sibuk dengan dengan smartphone-nya gitu. Itu kan padahal di depannya ada orang lain seperti demikian. Jadi tidak peduli lingkungan sekitar adalah bagian dari ciri era digital, berdampak kepada munculnya yang disebut dengan individualistik dan hedonistik gitu. Itu yang terjadi sekarang. Kemudian yang ketiga adalah bahwa gitu, yang harus kita pahami sebagai orang tua gitu kan, terkait dengan bagaimana cara mendidik anak kita, karena para sahabat mengajarkan alimu abnaakum fa innahum sayashi'u fi zamanihim ghairu zamanikum. Ajarilah anakmu karena mereka akan hidup di zaman mereka, bukan di zamannya. Di zaman kita gangsing, sekarang kan banyak game-game itu kan. Di zaman saya dulu paling yang disebut dengan congkak atau apa itu, sekarang kan beda. Itu disebut dengan sayusi'u fi zamanihim ghairu zamanikum. Jadi ini apa yang harus kita perhatikan, bukan untuk menjadi orang yang a priori terhadap digital, bukan. Bukan menjadi pribadi muslim yang mengisolir diri, tidak demikian maksud saya. Tetapi harus mampu menginventarisir, mampu memverifikasi, sekaligus mampu merumuskan bagaimana sikap kita terhadap perkembangan digital sekarang ini. Karena ternyata dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa, sehingga jangan heran ketika anak-anak kita sudah tidak lagi mengerti yang disebut dengan akhlak gitu. Ya kan, kalau dulu kita diajari oleh orang tua tentang punten, misalnya gitu kan, permisi dan sebagainya. Sekarang sepertinya jarang keluar dari mulut anak kita ketika jalan di depan kita mengatakan permisi dan mengatakan punten. Itu kan akhlak. Itu kan kalau istilah disebut dengan dekadensi moral gitu kan. Apalagi kalau yang sudah lebih bahaya lagi ketika ada konten yang disebut dengan vulgar, kemudian orang tidak sadar bahwa dirinya sedang berjudi karena bahasanya sudah sangat optimisme, artinya sangat sangat lembut, bukan judi tapi deposit. Nah, jadi sekarang itu demikian, Bang. Jadi padahal itu judi, tetapi sekarang bukan judi, namanya deposit. Kita deposit dulu, kemudian kita berharap akan misalnya deposit 1 juta, berharap akan 10 juta. Namanya bukan judi. Maka situs-situs judul itu sekarang itu justru banyak mengambil istilah-istilah Arab. Situs ini amanah. Judul amanah, subhanallah. Sampai demikian. Saya meriset, saya meneliti terkait dengan itu. Itu kan anak kita yang di HP asik, orang tuanya sibuk bekerja karena menganggap bahwa anak kita anteng, padahal dia sedang berjudi misalnya, tidak tahu. Karena mengkliknya adalah klik situs judul, itu kan. Kemudian di running tag-nya adalah situs amanah, subhanallah, situs amanah. Padahal isinya judi. Itu yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak kita, ya kan? Jangan sampai kita menjadi orang tua yang abai, orang tua yang masa bodoh, orang tua yang tidak ingin tahu dengan perkembangan zaman. Itu disebut dengan dampak negatif dari media sosial terhadap pembentukan karakter seseorang. Kemudian yang ketiga adalah adanya sikap normalisasi perilaku negatif. Jadi kalau judi itu sudah menjadi sebuah sikap yang normal, demikian. Ada normalisasi, sebuah paradigma berpikir di mana perilaku negatif itu seolah positif karena sudah banyak yang mengerjakannya. Itu disebut dengan normalisasi perilaku negatif namanya. Jadi kalau konten vulgar di medsos itu sudah biasa.
Orang mengatakan itu sudah biasa. Dan itu kan itu sebutkan sebuah ungkapan, sebuah sebuah disebut dengan optimisme atau sebuah yang disebut dengan bahasa yang menyatakan kesetujuan. Padahal itu kan tidak boleh sebetulnya. Jadi kan judi itu sudah biasa. Ya, itu disebut normalisasi perilaku negatif. Itu sudah sepertinya sudah muncul ke arah sana era digital sekarang ini yang katanya disebut masyarakat modern secara saintis gitu, tetapi dari sisi akhlak, dari sisi moral kita ini sedang tercerabut, terdistorsi menjadi sebuah zaman yang disebut dengan dekadensi moral. Akhlak kita merosot dari sisi itu. Gitu. Itu disebut dengan yang ketiga dampaknya, gitu kan. Maka akan sangat kesulitan kalau kita tidak memahami ini ketika kita ingin menciptakan, membentuk anak-anak kita yang soleh. Karena ternyata bahwa pengaruh medsos itu lebih sangat kuat dibandingkan dengan pengaruh orang tuanya sekarang ini. Itu sudah ada penelitian, Pak. Jadi kan ada penelitian. Jadi orang tua itu pengaruhnya kalau dulu kan kuat. Di zaman kita era 80-an itu orang tua itu pengaruhnya kuat membentuk karakter anak, Pak. Kalau sekarang itu anak dibentuk itu lebih kuat oleh faktor media sosial. Jadi orang tua itu hanya sekian persen. Itu sudah ada penelitian demikian. Jadi kan misalnya pengaruh orang tua dan medsos terhadap karakter pembentukan karakter anak. Sekarang itu bergeser bahwa media sosial adalah yang paling dominan ketimbang orang tuanya. Gitu. Kemudian yang keempat adalah dampak medsos itu adalah terhadap perilaku atau karakter anak adalah yang disebut dengan menurunkan disiplin dan tanggung jawab. Menurunkan disiplin dan tanggung jawab. Bahwa sekarang ini kan muncul ada yang disebut istilah nomofobia. Nomobile phobia. Jadi ketika orang tidak bawa HP itu seolah-olah kehilangan segala. Jadi setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap itu mesti lihat HP. Disebut dengan nomofobia. Itu sudah muncul baik diri kita juga, termasuk saya juga ini, kan. Gitu kan? Kita harus tahu pengertian ini. Itu maka akan muncul yang disebut budaya malas. Karena orang fokus dengan konten-konten digital yang sekalipun itu adalah sampah misalnya. Kenapa kita harus melihat TikTok padahal itu tidak di waktu kerja? Kita harus masuk Facebook di waktu kita sedang bekerja. Ini disebut dengan nomofobia namanya. Nomofobia, banyak terbuang waktu. Maka sekarang ada research seberapa jauh orang yang sedang bekerja di waktu bekerja itu bertanggung jawab dengan waktunya. Karena HP itu senantiasa tidak lepas dari setiap orang sekarang. Ketika di kantor, gitu kan? Ketika misalnya dimanapun di sekolah, kalau memang bersyukur ini ada peraturan tidak boleh bawa HP. Karena ketika guru menyampaikan pelajaran itu mesti peserta didik sibuk dengan HP-nya. Bahkan kalau misalnya boleh sekarang kan ada muncul orang-orang yang tadi yang ketika makan pun dengan HP. Ketika bicara kita langsung dengan HP. Padahal itu kan dari si etika itu sudah tidak boleh sebetulnya. Kita ngobrol dengan orang, apalagi dengan orang tua, apalagi dengan orang yang lebih tua dari diri kita. Kita ngobrol sambil buka HP itu sudah biasa sekarang. Itu sebetulnya itu nomofobia namanya. Itu kesehatan mental terganggu dengan orang tua, dengan makan. Bahkan pernah saya melihat ada orang yang wudhu tidak lepas dengan HP. Ambil oper-oper HP-nya itu. Ketika mau cuci tangan yang kanan, HP-nya di tangan kiri. Gitu. Kemudian ketika mencuci, membasuh tangan yang kiri, HP-nya di tangan kanan. Sampai demikian. Itu nomofobia namanya itu. Akibatnya apa? Ya tadi muncullah budaya malas, budaya yang tidak punya etos kerja, budaya yang tidak punya disiplin, tanggung jawab. Itu sudah terjadi demikian. Maka bisa telah kritis anak-anak kita misalnya, Pak.
Ketika seharian di HP itu, padahal kan punya tanggung jawab harus cuci pakaian misalnya, belajar untuk bertanggung jawab kan. Gitu. Tapi kan seolah-olah sangat kesulitan hanya untuk mencuci pakaiannya saja. Apalagi harus berbakti birrul kepada orang tuanya. Kalau dulu kita kan diajarkan bahwa satu cara birrul walidain yang paling murah adalah bagaimana Anda mencuci pakaian orang tua. Kan itu. Oh dulu demikian. Gitu. Jadi kita mencucikan pakaian orang tua itu birrul walidain. Kan itu. Sudah didefinisikan demikian. Kalau sekarang kan seperti kesulitan. Untuk dirinya saja tidak bisa. Dan tidak itu disebut dengan rapuhnya disiplin dan tanggung jawab, akan budaya malas muncul, gitu kan. Kemudian orang tidak lagi mau bekerja keras, gitu. Tidak lagi mau bekerja keras. Untuk urusan makan ada COD, untuk urusan cuci pakaian ada laundry, untuk urusan apapun itu sekarang sudah mesin semua. Dirinya, orang pribadinya di mana? Tidak ada amal soleh. Itu yang disebut dengan bahwa kata Nabi, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu, ajarkanlah mereka dengan tata krama yang baik. Dan ketika berbicara tata krama yang baik, ada sahabat Nabi yang memberikan ungkapan yang sangat tegas bahwa ajari anak-anakmu di zamannya, bukan di zamanmu. Dan zaman sekarang adalah Gen Z istilahnya. Itu kan generasi Gen Z, dan ternyata disebut era digital dengan berbagai tantangan dan peluangnya. Mudah-mudahan Allah jadikan seluruh keturunan kita keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-'azimil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafal muhdar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك آمين يا الله يا رب العالمين Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wa ahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.